Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Ramli. Kembali kita ketemu pada mata kuliah Teori Komunikasi 2. Materi kali ini adalah teori analisis framing. Analisis framing sebagai sebuah studi isi pesan media, maka dia masuk dalam bagian produksi, aliran produksi, dan pertukaran makna. Jadi, teks bagi sebuah media tersirat atau tersembunyi, yang kemudian cara mengukurnya adalah dengan cara menafsirkan. Framing artinya bingkai. Analisis framing, dua pakar yang berkontribusi besar, yaitu Guy Tuchman dan Erving Goffman. Namanya bingkai, frame. Jadi media punya kemampuan untuk membingkai sebuah peristiwa. Sebuah realitas belum tentu sama ketika diolah oleh media. Sebuah realitas atau sebuah fakta bisa berubah menjadi realitas baru ketika dikelola oleh media. Kenapa? Karena media punya otoritas untuk mengkonstruksi sebuah peristiwa. Media punya kuasa untuk menyembunyikan dan mengaburkan. Media punya kemampuan untuk memunculkan dan menjernihkan. Mana yang diutamakan, mana yang dibuang, mana yang disimpan, mana yang dibuang. Itulah yang disebut dengan frame, membingkai. Bicara soal framing, ada beberapa tokoh yang berkontribusi besar terhadap framing yang sampai hari ini sangat dikenal dengan model-modelnya. Misalnya Robert Edmond, Murray Edelman, William Gibson, Zondang Pan, dan Koczycki. Masing-masing punya model yang sampai hari ini menjadi rujukan bagi sarjana-sarjana ilmu komunikasi ketika ingin melakukan penelitian. Robert Edmond misalnya, bagi dia terhadap sebuah media, pesan yang ingin disampaikan oleh media itu bisa dibongkar bagaimana media melakukan bingkai, bagaimana media melakukan konstruksi melalui 4 elemen. Pertama adalah akar masalah, yang kedua adalah penyebab masalah, dan yang ketiga adalah penilaian moral, serta yang terakhir adalah rekomendasi. Yang kemudian model lain dikembangkan oleh Murray Edelman dengan bertumpu kepada kategori-kategori. Kemudian oleh Gibson dan Modigliani melalui perangkat pikiran, ya, leksikon, catchphrases, dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, bahwa analisis framing adalah sebuah analisis di mana media punya kemampuan terhadap sebuah peristiwa bisa dibingkai. Media punya kemampuan untuk menciptakan realitas baru. Media punya kemampuan untuk mengangkat sebuah isu yang berasal dari realitas lapangan. Baik, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.